Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Fatihah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Bumi Jawa. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Baharudin Yusuf atau Pak Yusuf, guru informatika di SMP Negeri 1 Bumi Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Fatimah, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah ya Pak. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Pak. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas ya Pak. Adapun tujuan dilakukannya, supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan hari ini kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Bapak nanti melakukan proses kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberi pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Pak? Ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan yang ingin Bapak capai? Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tuliskan, yaitu peserta didik mampu memahami konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memahami konsep lembar kerja, pengolah data, dan menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan. Oke, itu tujuannya ya. Berarti ada berapa itu tadi Pak? 2 atau 3 ya Pak ya? Oke. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan observasi? Baik Bu, untuk area pengembangan yang saya gunakan ada 2 aspek. Ya. Yang pertama aspek pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah aspek keterampilan Bu. Oke, jadi ada 2 aspek ya Pak. Yang pertama pengetahuan, yaitu siswa dapat memahami dan memberikan contoh fungsi dan himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian aspek yang keterampilan yaitu memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi dan himpunan. Oke, jadi ada 2 ya, aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bapak. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah ada 2 ya, aspek pengetahuan juga aspek keterampilan pada siswa ya Pak. Nah, Pak, saya ingin mendengar Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya, itu bagaimana Pak? Untuk strateginya sendiri saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan yang pertama kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional Bu. Kemudian saya melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan dan keaktifan siswanya. Seperti itu. Dan untuk model saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning (PBL). Untuk metodenya sendiri saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Oke, itu ya Pak. Jadi ada 3 ya, ada metode dan itu sudah lengkap ya Pak. Berikutnya yang akan Bapak terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensi yang ditegaskan dengan pembelajaran sosial dan emosional, menggunakan model pembelajaran problem based learning dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab ya Pak. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajarannya yang saya gunakan antara lain Bu, LKPD atau lembar kerja siswa, kemudian ada PowerPoint dan juga laptop. Oke, ya sudah lengkap ya Pak. Nah, kira-kira nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut pada hari apa, kelas berapa, dan juga jam berapa Pak? Kebetulan nanti ada di hari Senin Bu, jam 9. Jam 9 kelas 8H. Kelas 8. Ya. Oke, jadi
Bapak akan melakukan pembelajaran di hari Senin di kelas 8H, jamnya mungkin jam 9 ya Pak. Saya akan datang ke kelas Bapak, saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak. Nah, nanti setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan terakhir ya Pak, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri percakapan kita, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Pak? Yang saya dapatkan Bu, Ya. Saya mendapatkan gambaran untuk media dan lain-lain yang berkaitan dengan yang akan saya ajarkan kepada anak-anak nanti. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Senin depan ya Pak. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.